hormat Bapak Haji Ilyas Kupe MAG selaku dosen pada mata kuliah Metode Praktek dan Dakwah dan teman-teman sekalian. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Nur Fadila dengan stamuk 083 2019 0221 kelas C5 Agribisnis Universitas Muslim Indonesia. Puji dan syukur tak henti kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada henti memberikan nikmat hidayah dan rahmatnya lah sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat yang paling mulia ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, yang telah menggempur kesesatan dan mengibarkan panji-panji kebenaran serta memperjuangkan Islam hingga sampai kepada kita sebagai rahmat tak terperi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah tentang Allah tidak akan menurunkan penyakit kecuali dengan menurunkan obatnya. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Utsman bin Syariq, ia berkata, aku menyaksikan seorang Arab Badui bertanya kepada Nabi SAW, apakah bagi kami larangan dalam masalah ini? Beliau bersabda kepada mereka, wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah telah menentukan larangan, kecuali orang yang memfitnah harga diri saudaranya, maka itulah yang dilarang atau diharamkan. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah bagi kami sanksi jika kami tidak berobat? Beliau menjawab, wahai hamba Allah, berobatlah kalian, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan penyakit kecuali menjadikan padanya kesembuhan, selain masalah ketuaan. Mereka berkata, wahai Rasulullah, apa yang terbaik yang diberikan kepada seorang hamba? Beliau menjawab, akhlak mulia. Penyakit juga pernah menimpa hidup seorang nabi, yakni Nabi Ayub alaihissalam. Penyakit yang bersarang pada raga Nabi Ayub selama 18 tahun lamanya. Tidak ada bagian tubuh Nabi Ayub yang tidak sakit kecuali mulutnya yang senantiasa digunakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah 18 tahun menerima penyakit tersebut dengan penuh rasa sabar, Nabi Ayub kemudian memohon kepada Allah agar penyakitnya segera diangkat. Nabi Ayub memohon kepada Allah dengan mengucapkan, wa ayyuba isnada rabbahu anni masaniyah durruh wa anta arhamar rahimin. Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Quran Surah Al-Anbiya ayat 83. Kemudian doa Nabi Ibrahim terkait penyakit sebagaimana tertulis dalam surah Asy-Syura ayat 80. Wa iza maridtu fahuwa yasfini, yang artinya dan apabila aku sakit dialah Allah yang menyembuhkan aku. Begitu juga disebutkan dalam hadis ma'anzalallahu da'an illa anzalallahu shifaan, hadis riwayat Bukhari yang artinya Allah tidak akan menurunkan satu penyakit kecuali Allah turunkan juga obatnya. Jadi setiap penyakit ada obatnya kecuali satu saja, yaitu kematian. Kematian tidak bisa disembuhkan, artinya kalau sudah mati ya sudah. Tapi kalau penyakit fisik dan psikis ada penangkalnya. Habatus sauda juga dipercaya menyembuhkan penyakit. Apabila seseorang selalu mengkonsumsi habatus sauda, itu bisa menjadi daya tangkal terhadap penyakit. Hadis dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, gunakanlah habatus sauda karena mengandung obat bagi segala penyakit kecuali kematian. Mungkin cukup sekian ceramah pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan sepatah kata yang saya ucapkan tadi, mohon dimaafkan. Dan jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.